Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisda dari kelas 4D Fakultas Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai all about multiplexing atau segala hal tentang multiplexing. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian multiplexing, contoh-contoh dari multiplexing, dan beberapa teknik dari multiplexing. Adapun pemaparannya sebagai berikut. Happy watching guys! Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai multiplexing. Adapun pengertian dari multiplexing adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Multiplexing merupakan sebuah teknik yang bekerja di fisikal layar pada lapisan OSI. Adapun contoh aplikasi dari teknik multiplexing ini adalah pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara atau wireless atau radio. Sebagai contoh, satu helai kabel optik Surabaya ke Jakarta bisa dipakai untuk menyalurkan ribuan percakapan telepon. Idenya adalah bagaimana menggabungkan ribuan informasi percakapan atau voice yang berasal dari ribuan pelanggan telepon tanpa saling bercampur satu sama lain. Tujuan utama dari multiplexing ini adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar, dan penerima atau transceiver atau kabel optik. Selain itu, multiplexing juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Nah, selanjutnya, keuntungan dari multiplexing ini ada dua, yakni yang pertama, komputer host hanya butuh satu port input atau output untuk banyak terminal. Yang kedua, hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Setelah mengetahui keuntungan dari multiplexing, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa alasan penggunaan multiplexing. Yang pertama, menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Yang ketiga, kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimum mungkin. Dan yang terakhir, karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Adapun fungsi dari multiplexing ini terdiri dari dua, yakni membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin dan memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan anata pada sebuah koneksi lainnya. Teknik multiplexing itu sendiri terdiri dari tiga, yakni yang pertama, frequency division multiplexing, yang kedua, time division multiplexing, yang ketiga, statistical time division multiplexing. Adapun penjelasan dari teknik frequency division multiplexing adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi ada sejumlah kanal dengan lembar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Sistem ini menumpuk sinyal pada bidang frekuensi, data yang dikirim akan dicampur berdasarkan frekuensinya. FDM merupakan sinyal analog yang digunakan sebagai media pengirim sinyal digital 0 dan 1 dalam sistem komputer. Contohnya adalah penggunaan radio dan TV. Selanjutnya, pengertian dari teknik time division multiplexing atau TDM merupakan sebuah proses pentransmisian beberapa sinyal informasi yang hanya melalui satu kanal transmisi dengan masing-masing sinyal ditransmisikan pada periode waktu tertentu. Secara umum, TDM menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakai saluran atau user. Artinya, bandwidth yang ada dipisahkan menjadi channel-channel kecil atau baseband berdasarkan waktunya. Pengiriman data menggunakan TDM dilakukan dengan mencampur data berdasarkan waktu sinyal data tersebut dikirimkan. TDM digunakan untuk transmisi sinyal digital. Bit data dari terminal secara bergantian diselipkan di antara bit data dari terminal lain. Pemancar dan penerima harus sinkron supaya masing-masing penerima data yang ditujukan kepadanya. TDM hanya digunakan untuk komunikasi dari titik ke titik. TDM lebih efisien daripada FDM karena satu saluran komunikasi telepon dapat dipakai sampai dengan 30 terminal sekaligus. Nah, yang terakhir, penjelasan dari teknik Statistical Time Division Multiplexing atau STDM.
STDM merupakan TDM yang bekerja seperti FDM, mengurangi atau menghapus idle time pada terminal yang tidak aktif. STDM menghapus atau mengurangi blok-blok kosong dalam blok-blok campuran. STDM dikenal juga sebagai Asynchronous TDM dan Intelligent TDM. Dikenal sebagai Alternative Synchronous TDM. Efisiensi penggunaan saluran secara lebih baik dibandingkan FDM dan TDM, memberikan kanal hanya pada terminal yang membutuhkannya dan memanfaatkan sifat lalu lintas yang mengikuti karakteristik statistik. STDM dapat mengidentifikasikan terminal mana yang menganggur atau terminal yang membutuhkan transmisi dan mengalokasikan waktu pada jalur yang dibutuhkan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai multiplexing. Adapun jika teman-teman sekalian ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi yang saya bawakan tadi, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Happy watching guys, bye-bye.